بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيد السادات وعلى آله وأصحابه أهل الفضائل والكرامات قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا أما بعد. Yang kami hormati segenap pengurus Masjid Baitus Salam Adira, yang kami hormati Bapak Imam Masjid Baitus Salam, para alim ulama, tokoh masyarakat, serta seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini. Pertama, bersyukur kita kepada Allah dengan sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Bersolawat kita kepada Rasulullah dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kembali Allah pertemukan kita dalam satu majelis yang mulia di tempat Allah yang paling mulia, mengkaji sabda Nabi yang mulia. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah. Amin. Pada malam hari ini kita mengkaji kitab Syarah Arba'in An-Nawawi dan sudah masuk kepada hadis yang terakhir. Malam hari ini kita mengkaji hadis yang terakhir dalam kitab Syarah Arba'in An-Nawawi. Setelah hadis ini selesai kita kaji, selesai sudah kita mengkaji kitab hadis Syarah Arba'in An-Nawawi. Hadis yang terakhir ini hadis yang ke-42. Hadis yang ke-42. Terlebih dahulu kita akan menerjemahkan dan kita akan mengkajinya secara terperinci. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin radhiyallahu anhu. Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, apa kata Anas bin Malik? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Rasulullah? Qala Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Nah, ini sudah, kalau istiqomah kita ikut kajiannya, insyaallah kita bisa menyimpulkan bahwa hadis yang terakhir ini adalah hadis qudsi. Sebab dikatakan mendengar dari Nabi, Nabi bersabda, Allah berfirman. Nabi bersabda, Allah berfirman. Pokoknya setiap hadis yang diawali dengan kata Nabi bersabda, Allah berfirman, kalau Nabi bersabda langsung isi, itu bukan hadis qudsi. Tapi kalau Rasul bersabda dan Allah berfirman,
maka bisa dipastikan itu adalah hadis qudsi. Jadi firman Allah itu tidak hanya Al-Quran saja, tetapi juga salah satunya hadis qudsi. Adalah hadis yang secara makna dan maksud bersumber dari Allah, tetapi disampaikan ke kita menggunakan redaksi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa firman Allah dalam hadis yang ke-42 ini? Ya bana Adam, wahai anak Adam. Maksudnya kita semua manusia. Innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala abali. Sesungguhnya selagi engkau mau berdoa kepadaku, kata Allah, dan engkau mau berharap kepadaku, maka aku akan memberikan ampunan kepadamu sebanyak apapun dosa yang kamu lakukan. Berikutnya, ya bana Adam, wahai anak Adam, lau balaghat dunubuka ananas samai thumma astaghfartani ghafartu laka. Seandainya engkau mendatangiku, kata Allah, dengan membawa dosa setinggi langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, maka aku akan memberikan pengampunan kepadamu. Yang terakhir, ya bana Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la utaituka bi qurabiha maghfiratan. Seandainya engkau menjumpaiku dalam keadaan membawa dosa sepenuh bumi, dan engkau menjumpaiku tidak membawa dosa syirik, dan memohon ampun kepadaku, maka aku akan mendatangimu, kata Allah, atau aku akan menjumpaimu, atau aku akan mengampunimu, biqurabiha maghfiratan, dengan seluas bumi juga pengampunannya. Rawahu At-Tirmidzi. Hadis ini riwayat Tirmidzi dengan kualitas hadis hasan. Nah, jamaah sekalian, kita tidak perlu lagi mengkaji siapa yang meriwayatkan hadis, karena sudah kita kaji sebelumnya, dan beliau termasuk 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Meskipun secara usia masih sangat muda, beliau diserahkan oleh ibunya kepada Rasulullah untuk menjadi pelayan Rasulullah. Usianya pada waktu itu 10 tahun. Dan ketika beliau bersama Rasulullah, beliau menjadi pelayan Rasulullah 10 tahun. Berarti saat Nabi wafat, beliau baru berusia 20 tahun. Diserahkan oleh ibunya usia 10 tahun, menjadi pelayan Nabi selama 10 tahun setelah itu Nabi wafat. Makanya dari sekian banyak hadis yang bercerita tentang fisiknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satunya adalah Anas bin Malik. Karena Anas bin Malik ini hari-hari bersama Nabi. Hari-hari bersama Nabi. Seperti misalnya ketika beliau mengatakan, saya kalau mencium tangan Nabi itu berbau wangi misik. Misik itu parfum paling mahal di dunia sampai hari ini. Per milinya itu puluhan juta sampai hari ini. Nah, kata Anas bin Malik, wanginya tangan Nabi itu kalau dicium lebih wangi dari wangi misik. Sementara kan kalau kita kan pagi masih wangi lah tangan. Tapi kalau sudah siang dah bau keringat. Itu tangan kita. Tapi kalau tangan Nabi, Masya Allah. Nah, itu tentang Anas bin Malik. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pokok hadisnya. Hadis ini kata para ulama
menjadi penghujung hadis Arba'in An-Nawawi sekaligus menjadi bisyaratun kabirah atau bisyaratun azimah, menjadi kabar gembira yang agung untuk kita semua anak cucu Nabi Adam. Kenapa ini menjadi berita gembira yang agung untuk kita? Karena hadis ini berisi tentang Allah yang bersifat Maha Pengampun sebanyak apapun dosa yang kita lakukan. Mulai dari yang paling kecil hingga kepada yang paling besar. Mulai dari yang disengaja atau tidak sengaja. Mulai dari yang dilakukan karena tidak tahu bahwa itu dosa, sampai yang dilakukan sebenarnya kita juga tahu bahwa itu dosa. Diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah, ini menjadi kabar gembira untuk kita, sebab tidak ada di antara kita yang sampai hari ini tidak ada salah dan dosa kepada Allah. Maka ini menjadi kabar gembira karena Allah Maha Pengampun. Jangankan kita yang manusia biasa, nama Nabi yang disebut dalam hadis ini saja, Nabi Adam alaihi salatu wassalam, beliau pernah salah atau tidak? Pernah salah. Nah, tapi ini menarik. Ini banyak di antara kita yang salah paham tentang kisahnya Nabi Adam. Kami ingin bertanya terlebih dahulu kepada jamaah. Dahulunya Nabi Adam itu diciptakan di surga atau di bumi? Di surga ya. Kita sepakat bahwa Nabi Adam diciptakan di surga. Tapi kan pada akhirnya beliau dikeluarkan dari surga. Diturunkan dari surga. Apa penyebab beliau diturunkan dari surga? Hah? Makan buah khuldi kan? Karena pada waktu itu oleh Allah jangankan makan, mendekati pohonnya saja tak boleh, dilarang. Dan beliau memakannya. Pertanyaan yang ketiga. Kita yakin Nabi Adam diciptakan di surga. Dikeluarkan dari surga karena memakan buah khuldi. Pertanyaan yang terakhir. Mengapa beliau pada akhirnya memakan buah khuldi padahal sebelumnya telah dilarang oleh Allah? Ada yang pernah baca sejarahnya? Mengapa akhirnya beliau memakan buah khuldi padahal sebelumnya telah dilarang oleh Allah? Dirayu setan. Menarik. Dirayu, digoda, atau dijerumuskan setan. Pertanyaan yang untuk kita semuanya. Misal kita berhasil setan merayu kita, berhasil setan menggoda kita, berhasil setan menjerumuskan kita, itu tanda iman kita kuat atau tanda iman kita lemah? Hah? Misalnya setan ini berhasil menggoda kita. Kita dibisi oleh setan, kita terjerumus dalam godaan setan. Itu tanda iman kita kuat atau tanda iman kita lemah? Hah? Kok kalau kuat nggak mungkin terjerumus dong? Kan pertanyaannya kalau kita terjerumus dengan godaan setan, ya kan? Terkena tipu daya setan, itu tanda iman kita kuat atau tanda iman kita lemah? Sepakat ya? Bahwa secara teori itu tanda bahwa iman kita lemah. Karena kalau kuat nggak mungkin tertipu. Karena nggak mungkin dijerumuskan oleh setan. Kalau begitu berarti bagaimana dengan keimanan Nabi Adam? Kuat atau lemah? Ya. Jawab aja. Ini ingin kami sampaikan untuk meluruskan pemahaman yang keliru. Kok kuat? Dari mana letak kuatnya? Kalau kuat nggak mungkin digoda oleh setan.
Gak mungkin dibisi oleh setan sebagaimana di dalam Al-Quran. Dan kalau imannya kuat, gak mungkin terkena bisikan setan sampai melanggar sesuatu yang sebelumnya sudah dilarang oleh Allah. Di mana letak kuatnya? Loh, orang yang lemah imannya gak perlu digoda oleh setan. Dia yang menjadi setan untuk kawannya. Berarti kan tadi kan orang yang digoda imannya lemah toh? Kuat gimana? Berarti pezina kuat imannya. Iya, berarti sehingga dia berhasil berzina karena kuat imannya. Berarti berhasil mencuri karena kuat imannya. Berarti nggak ke masjid karena kuat imannya digoda oleh setan. Secara teori nggak begitu. Karena setiap yang tergoda dengan godaan setan, yang kena tipu daya oleh rayuan setan, itu yang lemah imannya. Maka kalau imannya kuat nggak mungkin tergoda. Tetapi kesalahan kita adalah seringkali banyak ungkapan-ungkapan yang keliru dalam memahami sejarah Nabi Adam. Ada yang beranggapan begini, seandainya Nabi Adam dulu tak memakan buah khuldi, ini pasti kita sekarang udah di surga nih, nggak di dunia nih. Payah betul di dunia ini. Ya kan? Ada lagi yang beranggapan seakan-akan menghalalkan kesalahan. Kenapa kamu bermaksiat? Kenapa kamu kena tipu daya setan? Nabi Adam saja kena tipu daya, apalagi saya, Pak Ustaz. Kenapa kamu bermaksiat kepada Allah? Nabi Adam aja bermaksiat, Pak Ustaz, apalagi saya, maklumlah. Saya kan anak cucunya, tak jauh beda dengan bapaknya. Seakan-akan kita menyalahkan Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Padahal ada satu fakta yang kita tidak jeli dalam memahaminya, di mana di dalam Al-Quran ayat yang lain Allah menjelaskan bahwa bukan setan yang membisikkan atau yang menjerumuskan Nabi Adam, tetapi kata yang lebih tepat adalah menipu Nabi Adam. Karena pada akhirnya ketika Nabi Adam ditanya oleh Allah, "Hei Adam, kenapa kamu memakan buah khuldi yang dahulunya sudah saya haramkan?" Apa kata Nabi Adam? "Wa izzatika ya Rabb, ma adhunnu ahadan yahlifu bika kadziban." Demi keagunganmu wahai Allah, saya tidak pernah menduga sebelumnya ada makhluk yang mengatasnamakan engkau dan dia berbohong. Kenapa Nabi Adam berkata demikian? Ternyata iblis itu menipu Nabi Adam dengan bersumpah membawa nama Allah. Ketika sehari digoda, Adam cobalah itu buah khuldi, itu enak loh. Kata Nabi Adam nggak mau, karena Nabi Adam imannya kuat. Pada akhirnya kehabisan cara iblis menggoda Nabi Adam, ujung-ujungnya nipu. Kata iblis, demi Allah, yang kemarin Allah sudah mengharamkan ini, sekarang udah dirubah oleh Allah menjadi halal. Itu yang kemudian membuat Nabi Adam percaya karena membawa nama Allah. Karena Allah itu begitu agung di dalam hati Nabi Adam, sehingga ketika disebut nama Allah tidak akan bohong. Sehingga kalau disebut nama Allah itu pasti kebenaran. Sehingga Nabi Adam tidak mengklarifikasi itu kepada Allah. Langsung saja memakan ketika mendengar nama Allah dibawa di situ. Nah, kalau di sini terjawab sudah. Ini karena iman Nabi Adam kuat atau karena iman Nabi Adam lemah? Karena iman Nabi Adam kuat. Di mana letak kuatnya? Ketika mendengar nama Allah, langsung meyakini bahwa berita itu adalah satu kebenaran. Beda dengan kita. Kalau kita kan sudah diperintah oleh Allah masih malas. Disuruh sholat oleh Allah masih bolong. Disuruh melaksanakan ibadah puasa juga masih tidak mau. Bayar zakat masih pikir-pikir. Jangankan yang bayar, yang gratis aja Allah sudah panggil 5 kali dalam sehari, pun sedikit juga yang datang. Padahal dibawa nama Allah di situ. Jadi ini pelurusan sejarah. Bukan karena Nabi Adam imannya lemah lantas berhasil digoda setan, tidak. Tapi karena setan membawa nama Allah untuk mengelabuhi dan menipu Nabi Adam alaihi salatu wassalam.
Sehingga tidak ada alasan untuk kita menyalahkan Nabi Adam atau melegalkan satu dosa atas nama Nabi Adam. Nabi Adam aja dosa, apalagi kita. Nah, tapi menariknya yang mau kita telaah lebih lanjut adalah bahwa ketika Nabi Adam melakukan kesalahan, kan tiga-tiganya dikeluarkan dari surga. 2 korban, 1 pelaku. 2 korban siapa? Nabi Adam dan Siti Hawa. Kan dikeluarkan dari surga. Tidak hanya Nabi Adam dan Siti Hawa, Allah juga mengeluarkan iblis sebagai pelaku utama. Otak dibalik terjerumusnya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Nah, dari 3 yang diturunkan dari surga itu, 2 dimuliakan oleh Allah, yang 1 dihinakan. Iblis dihinakan oleh Allah karena ketika diusir dari surga, dia tidak mengaku salah. Bahkan meminta persetujuan kepada Allah, ya Allah, berikan saya tenggang waktu yang panjang untuk menggoda dan menjerumuskan anak cucu Adam sampai hari kiamat. Apa kata Allah? Qala innaka minal munzarin. Oke, kalau begitu usia kamu saya tangguhkan. Maka iblis itu usianya tanpa batas. Karena memang diizinkan oleh Allah punya usia panjang untuk menggoda kita. Sementara Nabi Adam dan Siti Hawa meskipun pada akhirnya melanggar apa yang Allah larang, tapi beliau berdua dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Mengaku berdosa dan memohon ampun kepada Allah. Sampai-sampai itu yang diabadikan di dalam Al-Quran dan kita baca setiap selepas salat. Apa? Doanya Nabi Adam ketika meminta ampun kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa Nabi Adam ketika sadar meskipun beliau korban, tapi tetap beliau pada akhirnya melanggar apa yang Allah larang. Dan akibat pelanggaran itu membuat beliau diusir dari surga dan beliau mengakui dosanya di hadapan Allah. Mengaku dosa di hadapan Allah dan meminta ampun kepada Allah itu cara satu-satunya agar dosa kita diampuni oleh Allah. Jangan meminta ampun tapi nggak ngaku dosa, atau ngaku dosa nggak minta ampun. Ini 2 hal yang berbeda. Maka begitu juga yang dilakukan oleh Nabi Yunus ketika diberi musibah oleh Allah, ditelan oleh ikan karena meninggalkan umatnya, beliau mengaku dosa dan meminta ampun. Maka kesimpulannya dalam hadis ini adalah sebesar apapun dosa dan kesalahan kita kepada Allah, 2 syaratnya. Mengaku dosa, mengakui dosa-dosa kita dan meminta ampun kepada Allah, Allah akan ampuni. Nah, satu lagi yang kita sering salah paham. Allah Maha mengampuni dosa, iya atau tidak? Hah? Ya, kita sepakat ya. Allah Maha mengampuni dosa. Apakah semua dosa Allah ampuni? Apa misalnya? Dosa orang non-muslim, syirik. Nah, ini blunder lagi nih sama dengan Nabi Adam yang pertama tadi nih. Jadi Allah itu Maha Pengampun, ya atau tidak? Ya. Apakah ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah? Katanya ada. Kalau ada dosa yang tidak diampuni, berarti Allah nggak Maha Pengampun. Nah, ini yang mesti kita luruskan lagi nih. Banyak di antara kita yang tidak asing dengan istilah semua dosa diampuni kecuali syirik. Bahkan beberapa penceramah menyertakan dalilnya. Dalil yang dimaksud adalah innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Padahal ayat ini ada penafsirannya. Kalau Allah mengampuni segala dosa kecuali syirik,
berarti Allah mengampuni terbatas pengampunannya. Karena ada dosa yang nggak diampuni. Berarti Allah pengampun saja, bukan maha pengampun. Maka jamaah sekalian, kita belajar hadis, kita belajar Al-Quran, itu nggak bisa sepotong-sepotong. Karena akan menimbulkan pemahaman yang salah, bahkan kesalahpahaman dalam memahami. Yang dimaksud dalam ayat itu sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik. Berarti setiap yang syirik nggak diampuni oleh Allah. Asal dia pernah syirik nggak diampuni. Kan begitu kan? Secara terjemah. Padahal dulunya Abu Bakar pernah syirik apa enggak? Pernah syirik. Sayyidina Umar pernah syirik. Hampir semua sahabat Nabi itu mantan syirik dulunya. Mantan kafir dulunya. Lalu bagaimana? Apakah Allah tidak mengampuni dosa mereka? Kalau mengacu kepada ayat ini enggak mengampuni karena syirik. Maka disempurnakan oleh para ulama penjelasan dalam penafsirannya bahwa yang dimaksud dosa syirik yang tak diampuni itu adalah syirik yang kita bawa hingga kita menghadap kepada Allah. Maka penghujung hadis ini berbunyi, seandainya engkau menjumpaiku, kata Allah, dengan membawa dosa sepenuh bumi, dan engkau tidak menjumpaiku dalam keadaan syirik, artinya kita tidak mati menghadap Allah dalam keadaan syirik. Syirik yang tidak diampuni adalah kesyirikan yang kita bawa sampai kita wafat. Nah itu nggak diampuni. Kekafiran yang tak diampuni, kekafiran yang kita bawa sampai kita wafat. Nah itu nggak diampuni. Tapi kalau sepanjang hidup syirik, pertengahan atau akhir hidup dia bertaubat kepada Allah, Allah pasti ampuni. Allah pasti ampuni. Kita kafir sebelumnya kemudian memeluk agama Islam mu'alaf misalnya, diampuni atau enggak? Diampuni. Bahkan dalam hadis Nabi seperti bayi yang terlahir kembali. Maka tak ada lagi istilah Allah mengampuni dosa selain dosa syirik, itu keliru. Semua dosa diampuni oleh Allah termasuk syirik. Tergantung syirik itu dibawa sampai wafat atau tidak. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa besar, dosa kecil diampuni, sengaja atau tidak sengaja diampuni. Pertanyaan yang terakhir, ini sebelum kita tutup dengan tanya jawab. Dosa yang dilakukan berulang-ulang diampuni atau tidak oleh Allah? Kan tadi udah nanya Nabi Adam nih. Udah tanya dosa diampuni atau tidak selain syirik. Sekarang pertanyaan terakhir. Dosa yang dilakukan berulang-ulang diampuni atau tidak oleh Allah? Misal nih, sekarang berdosa. Terus, aduh Ustaz, saya mau taubat lah Pak Ustaz. Udahlah taubat ya kan, sholat taubat, mandi taubat segala macam. Minggu depan dosa lagi, mabuk lagi dia, berjudi lagi dia. Aduh, saya terlepas pula Pak Ustaz, saya ingin bertaubat lagi. Minggu depannya lagi juga begitu. Wah, begitu terus. Yang kita menyebutnya apa? Taubat sambel ya. Ngerasa pedes kapok tapi ketagihan lagi. Pedes kapok, pengen lagi. Pedes kapok, pengen lagi. Pertanyaannya, dosa yang dilakukan secara berulang-ulang, taubat maksiat, taubat maksiat, taubat maksiat, diampuni atau tidak oleh Allah? Diampuni atau tidak? Yang jelas sesuai dengan isi hadis ini pasti diampuni. Maka kata Habib Ali Al-Jufri, sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, jangan pernah berhenti bertaubat kepada Allah. Dosa, taubat lagi. Dosa lagi, taubat lagi. Dosa lagi, taubat lagi. Teruslah bertaubat sampai kita lelah melakukan dosa. Karena salah satu tipu daya setan adalah ungkapan yang menurut kita betul, padahal itu salah luar biasa. Misal, ada orang cerita ke kita, wah tadi malam saya terjerumus ke dalam godaan teman-teman. Bukan setan lagi. Kalau setan nggak bisa traktir. Ini teman. Jadi dia traktir ciu, dia traktir tua, dia traktir mabuk-mabuk. Akhirnya kami ikutan juga. Gimana nih Pak Ustadz? Taubat. Kemudian beberapa waktu kemudian cerita lagi. Aduh saya kebablasan lagi Pak Ustadz.
Kemudian apa nasihat kita? Yang seakan benar padahal keliru. Percuma, taubat kamu itu gak diterima. Taubat kok seperti itu. Taubat kok diulangi lagi. Atau dalam kata-kata lain, udahlah gak usah taubat daripada ntar diulangi lagi. Oh iya ya, gak usah taubat lah. Tahu nanti diulangi lagi, tahu nanti terjadi lagi kesalahannya. Nah ini pernyataan yang terkesan benar padahal keliru. Karena salah satu tipu daya setan adalah menanamkan dalam hati kita ini perasaan Allah tidak lagi mengampuni dosa dan kesalahan yang dilakukan secara berulang. Padahal tidak. Yang penting kita tulus, yang penting kita mengakui dosa dan meminta ampun kepada Allah, Allah akan ampuni. Maka bagi kita yang gampang teledor, gampang terkecoh, gampang terjerumus, gampang terpengaruh, enggak apa-apa. Saya tidak menghalalkan terjerumusnya loh ya, bukan. Tetapi sesering apapun kita terjerumus, jangan kalah sering dengan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terjerumus, taubat lagi, terjerumus lagi, taubat lagi. Jangan pernah berputus asa dari ampunan Allah. Karena salah satu cara iblis yang paling ampuh adalah menanamkan putus asa bahwa Allah tak mengampuni dosa kita. Makanya dalam ayat Al-Quran diulang berkali-kali. La tai'asu min rauhillah. La tai'asu min rahmatillah. Dengan redaksi yang berbeda-beda. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa dari ampunan Allah. Bahkan dulu Sayyidina Umar saja. Kan beliau Islamnya dalam perjalanan membunuh Nabi SAW. Kemudian beliau memeluk agama Islam. Wahsy yang membunuh pamannya Nabi ditombak dari belakang sampai tembus di dada. Dari dada ditarik tombaknya sampai terbelah. Paman Nabi menjadi dua. Setelah itu dibuka dadanya, dikunyah jantungnya. Tapi taubat, diampuni oleh Allah. Maka jamaah sekalian, kalau dosa yang sedemikian dahsyat saja diampuni, maka kita yang penuh dosa ini, kita semua yang penuh dengan kesalahan ini, jangan pernah lelah bertaubat kepada Allah. Jangan pernah bosan untuk meminta ampun kepada Allah dengan dua syarat. Mengaku dosa kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Jangan minta ampun tapi nggak ngaku dosa, atau ngaku dosa tapi nggak minta ampun. Perlu digarisbawahi. Mengaku dosanya di hadapan Allah atau di hadapan manusia? Di hadapan Allah. Kalau mengaku dosa di hadapan Allah, Allah akan mengampuni. Kalau mengaku berdosa di hadapan manusia, itu namanya membuka aib. Untuk jamaah yang aktif di media sosial, sekarang kan banyak podcast-podcast di YouTube kan. Mulai dari podcast terkenal sampai podcast yang enggak terkenal amat. Itu kan konten yang paling viral adalah menceritakan keburukan di masa lalu. Bahwa saya dulu pernah melakukan begini, saya dulu pernah narkoba, saya dulu seks bebas, saya dulu mantan pemabuk, saya dulu mantan penjudi, saya dulu mantan macam-macam. Dan intinya di penghujung podcast itu mengatakan, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran untuk kalian ya. Itu keliru. Bagi kita jadi pelajaran, bagi dia membuka aib sendiri. Maka kalau kita telah melakukan dosa, kita telah melakukan salah, jangan sedikit pun cerita kepada manusia. Karena itu membuka aib. Yang sebenarnya sudah Allah tutup sebelumnya. Maka ceritakan semuanya kepada Allah. Ya Allah, saya sudah keliru, saya sudah melakukan ini, saya sudah bermaksiat ini, saya sudah menyimpang ini, saya sudah ingkar terhadap ini. Ceritakan semuanya kepada Allah, jangan kepada manusia. Jangan cerita sama tetangga, karena tetangga juga punya tetangga. Jangan cerita ke teman, karena teman juga punya teman. Kadang kita cerita ubi sampai ke orang lain udah jadi kolak. Kadang kita cerita nasi sampai ke orang lain udah jadi bubur. Beda. Maka cerita saja kepada Allah, jangan ke manusia. Kalau kita mengaku hina di hadapan Allah, Allah muliakan kita. Tapi kalau kita mengaku hina di hadapan manusia, dia terus akan memandang kita dengan penuh kehinaan. Maka nggak ada guna kita mengaku dosa di hadapan manusia. Beberapa di antaranya memberikan solusi, tapi beberapa di antara yang lainnya, bahkan kebanyakannya adalah memandang kita dengan penuh kehinaan.
Masa lalu sama-sama jelek tapi nggak usah diceritakan. Apalagi ada yang menceritakan dengan begitu bangga, seakan-akan nggak salah di masa lalu. Saya nih dulu Ustaz. Kan kami sering juga nongkrong di Roti Man itu kan. Itu berbagai macam cerita yang kadang-kadang harus kami stop. Bukan karena kami tak mau dengar, itu aib Bapak, jangan dikasih tahu ke kami. Allah sudah baik menutup aib Bapak, jangan Bapak ceritakan dengan begitu bangga. Oh dulu saya Pak Ustaz, kalau di Botania nih, sebut nama saya, takut semua orang-orang itu. Memang saya yang pemasok sabunya. Saya yang ini narkobanya. Saya di backup oleh macam-macam. Diceritakan keburukannya di masa lalu. Itu jangan ceritakan ke manusia. Itu membuka aib. Cerita saja kepada Allah. Nanti Allah berikan kita pengampunan dan kemuliaan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ini intisari hadis yang terakhir kita bahas. Sekali lagi bukan membenarkan kesalahan. Tapi bagi kita yang terlanjur salah, yakinlah ampunan Allah lebih luas dari dosa yang sudah kita lakukan. Sebelum kita tutup, ada tanya jawab sesuai dengan tema boleh, di luar tema juga boleh. Kami persilakan. Bilang itu kalau orang itu berbangga dengan dosanya, maka Allah tidak akan mengampuni dosanya. Seperti apa itu penjelasannya, Pak Ustaz? Betul. Bukan karena Allah tidak mengampuni dosa, bukan karena Allah tidak maha pengampun. Allah maha pengampun, tetapi ketika dia bangga dengan dosanya, dua syarat tadi tidak akan dia lakukan. Mengaku salah di hadapan Allah, nggak mungkin karena dia udah bangga. Kemudian yang kedua, ketika dia merasa bangga dengan kesalahannya, mungkin nggak dia minta ampun? Nggak mungkin. Sementara syarat Allah maha pengampun dua tadi, kita mengaku salah dan meminta ampun atas kesalahan yang kita lakukan. Sama dengan manusia, ada orang yang berbuat salah kepada kita. Sementara dia nggak merasa dirinya salah, mungkin nggak minta maaf ke kita? Nggak mungkin, orang dia nggak ngerasa salah. Maka dia minta maaf kepada kita kalau dia merasa salah. Dan saya akan memaafkan kesalahan dia kalau dia tidak merasa benar atas kesalahannya. Sementara tadi yang membanggakan dosanya adalah menganggap benar dosa yang dia lakukan, sehingga dengan itu sulit untuk meminta ampun kepada Allah. Dan itu benar, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena Allah yang tidak mengampuni, karena dia yang enggan mengakui dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Mana terkait membuang sampah. Nah, sampah ini apakah kalau misal kita buang sampah sembarangan sekecil apapun, nah yang kemudian hari akan merugikan tempat kita atau merugikan orang lain, apakah itu akan menjadi suatu dosa jariah misalnya? Apakah seperti itu, Ustaz? Jelas. Contoh, kalau misalnya ada jamaah bulan suci Ramadan bolong puasanya sehari, dosa apa enggak? Dosa kan? Kalau bolongnya sengaja, tentu dosa. Ya. Dosanya kapan? Ya di hari di mana dia bolong saja. Besok dosa apa enggak? Ya enggak kalau besoknya puasa. Lusanya dosa? Enggak kalau lusanya puasa. Bahkan dosanya dihapus oleh Allah kalau nanti diganti di luar bulan suci Ramadan. Selesai. Tetapi ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan penggantian sebesar apapun. Yaitu dosa yang dampak buruknya dirasakan oleh orang banyak. Salah satunya adalah sesederhana buang sampah sembarangan. Makanya mudah-mudahan ini menjadi pengingat untuk saya dan semuanya. Kan saya kalau di pengajian selalu pakai tisu. Ada nggak bapak-bapak pernah bereskan tisu saya di sini? Pernah bereskan tisu saya di sini? Padahal saya selalu pakai kan? Saya kemana kan? Saya kantong. Dimanapun pengajiannya saya pakai tisu. Dan saya minum ini. Asal saya nggak lupa dengan minumannya. Yang jelas tisu sampah ini saya pasti kantongi.
Karena ketika kebiasaan buruk ini terus saya lakukan, ketika nanti terjadi banjir dahsyat di hari raya ini, ada yang roboh rumahnya, ada yang rusak kendaraannya, ada yang hilang hartanya, bahkan ada yang hilang nyawanya. Yang menanggung dosanya siapa? Salah satunya saya sebagai pelaku pembuang sampah sembarangan. Maka berhati-hati dengan itu. Ada dosa yang, dan itu nggak bisa ditebus, nggak bisa ditebus dengan apapun, nggak bisa diganti dengan apapun. Kerusakan yang dirasakan oleh orang banyak, seperti misalnya menebang pohon sembarangan secara ilegal, kemudian mengeruk tanah tanpa izin, kemudian menggunakan fasilitas umum yang tidak semestinya. Itu kan satu perbuatan yang kerusakannya dirasakan oleh orang banyak. Itu dosanya jauh lebih besar daripada dosa yang kita lakukan secara personal. Misalnya nggak puasa tadi, misalnya bolong sholatnya tadi, itu dosa secara personal kita kepada Allah, dan lebih gampang kita minta ampun kepada Allah. Tapi kalau dosa yang dampaknya kepada orang banyak, nah itu yang lebih sulit tadi. Maka berhati-hati, bukan kepada dosanya, tetapi kepada penyebab yang akan menghantarkan kita kepada satu dosa yang besar, yaitu kerugian orang banyak. Makanya tadi yang diharamkan oleh Allah kepada Nabi Adam memakan buah khuldi atau mendekati pohonnya. Kan maksud Allah itu kan memakan buah khuldinya yang dilarang. Tapi yang Allah himbau apa? Jangan kamu makan buah ini. Tidak. Perintahnya dalam Al-Baqarah itu wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kamu dekati pohon ini. Apa maksudnya? Dengan dia tidak mendekat ke pohon itu, memperkecil kemungkinan dia akan terjerumus. Karena kalau sudah terjerumus, itu menjadi dosa yang sangat besar di sisi Allah. Sama dengan zina. Yang Allah larang zinanya atau mendekatinya. Mendekati. Padahal inti pokok sebenarnya itu berzinanya yang dilarang. Tapi Allah larang sampai kepada yang mendekati saja dilarang. Karena penyebab itu kadang-kadang mendatangkan madarat yang lebih besar. Sama tadi. Yang menjadi madarat banjirnya atau buang sampahnya. Banjirnya. Tetapi salah satu penyebabnya buang sampah sembarangan. Maka budayakan itu. Budayakan itu. Apalagi kita menjadi umat Islam. Kadang-kadang kita itu malu. Kenapa? Kebersihan itu diajarkan dalam agama Islam. Kenapa diterapkan oleh orang lain? Itu yang menjadi pukulan telak untuk kita sebenarnya. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Itu slogan apa? Slogan agama Islam. Nah, kadang-kadang kita yang Islam ini apa dimakan campak saja, apa yang dipegang campak saja, botol aqua gelas campak saja, semuanya main campak saja. Bahkan ada yang punya dalih, Pak Ustadz, saya dengan membuang sampah sembarangan ini membuat orang lain punya pekerjaan loh Pak Ustadz. Ini Fir'aun zaman modern ini. Loh kenapa bisa begitu? Iya, kalau saya nggak buang sampah sembarangan, nggak ada dinas kebersihan. Sementara di bawah dinas kebersihan itu banyak petugas kebersihan yang pada akhirnya memiliki pekerjaan untuk menghidupi keluarganya. Nah, ini otak-otak Abu Jahal kayak gini. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Ini sebentar. Ada lagi? Boleh. Sholat sunnah atau sholat wajib. Sewaktu sebelum sholat kita cek aman saja. Begitu sudah selesai sholat, tangan kita ada darah. Apakah darah itu atau darah nyamuk? Itu macam mana? Apakah sholatnya kita ulang lagi atau sholat yang kita kerja itu sudah sah? Kalau darah nyamuk tidak perlu diulang sholat. Karena ulama sepakat, misalnya kita sholat terus ada nyamuk gigit, kita tepuk, terus dia keluar darah, maka darah itu tidak najis. Bukan karena darahnya yang tidak najis sebenarnya, tapi dia tetap najis, tapi dimaafkan. Karena darah yang terlampau sedikit. Darah yang sedikit itu kata para ulama, yang ketika keluar tidak sampai mengalir. Sementara darah nyamuk nggak pernah kan kita tepuk nyamuk terus darahnya sampai netes-netes gini. Nggak mungkin, itu darah gajah.
Nah, jadi dimaafkan. Nah, tinggal lihat tadi darahnya banyak atau tidak. Kalau darahnya sedikit tetap sah sholat, nggak perlu diulang. Tapi kalau darahnya banyak, misalnya ada luka yang hampir kering, terus karena digaruk, ngelupas lagi lukanya. Kan itu biasanya banyak tuh darahnya. Nah, kalau itu ternyata terjadi, kalau waktu sholat masih tersisa, maka wajib diulang kembali sholatnya. Kalau masih tersisa. Tapi kalau sudah misalnya udah kesiangan, dan sebentar lagi sudah habis waktu, sementara itu sholat kita, nggak perlu kita ulang lagi. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita kaji pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim.